sahabat Irman Hidayat. Bagi seorang muslim, rumah bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah benteng iman, tempat hati menemukan ketenangan dan ruang suci yang seharusnya dipenuhi zikir, doa, dan ibadah. Namun, ada hal-hal yang membuat malaikat rahmat enggan memasukinya. Ketika itu terjadi, rumah kehilangan keberkahannya dan syaitan pun leluasa menebar pengaruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada perkara yang dimurkai Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan, ini berarti hilangnya cahaya dan penjagaan ilahi meski malaikat pencatat amal tetap hadir. Banyak yang mengira dosa itu kecil, padahal ia bisa menutup pintu rahmat bagi seluruh penghuni rumah. Hari ini kita akan membahas 5 perbuatan yang membuat malaikat rahmat enggan masuk rumah. Simaklah sampai tuntas agar kita bisa menjauhinya dan menjaga keberkahan tempat tinggal kita. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah memelihara anjing tanpa kebutuhan syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengingatkan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjadi dasar yang kuat bahwa memelihara anjing tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan dosa yang menghalangi turunnya rahmat Allah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmat, sedangkan malaikat pencatat amal tetap masuk karena mereka tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan apapun. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirat, kecuali anjing untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 1 qirat dalam ukuran pahala menurut para ulama adalah bagian yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya, memelihara anjing tanpa tujuan syar'i bukan hanya menghalangi malaikat rahmat masuk, tetapi juga menggerogoti pahala amalan setiap hari. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menegaskan bahwa larangan ini adalah bentuk penjagaan syariat terhadap kesucian rumah dan kebersihan jiwa. Ketika malaikat rahmat enggan masuk, rumah menjadi seperti tanah gersang yang tidak lagi disirami keberkahan. Saat rahmat Allah menjauh, peluang syaitan untuk masuk dan menebar godaan akan semakin besar. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam memutuskan untuk memelihara anjing. Jika memang ada kebutuhan syar'i seperti menjaga kebun, ternak, atau berburu, maka ia dibolehkan dengan syarat anjing tersebut tidak dibiarkan masuk ke dalam rumah dan kebersihan tetap dijaga sesuai tuntunan syariat. Sebaliknya, jika hanya untuk kesenangan, gengsi, atau mengikuti tren, maka perbuatan ini menjadi sebab malaikat rahmat menjauh dan keberkahan terangkat dari rumah. Memelihara anjing tanpa alasan yang dibenarkan syariat bukan hanya masalah duniawi, tetapi juga masalah ukhrawi. Ia menjadi sebab terhalangnya rahmat Allah dan berkurangnya pahala setiap hari. Padahal kita sangat membutuhkan rahmat itu untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah memasang atau menyimpan patung bernyawa. Salah satu sebab yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai malaikat rahmat enggan masuk rumah adalah adanya gambar atau patung bernyawa. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud gambar dalam hadis ini adalah gambar makhluk bernyawa yang dipajang dengan tujuan hiasan, apalagi berbentuk 3 dimensi seperti patung. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa gambar makhluk bernyawa yang dipasang untuk penghormatan, hiasan atau kebanggaan hukumnya haram karena termasuk perbuatan yang menyerupai penciptaan Allah.
Larangan ini diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa membuat patung bernyawa bukan hanya menghalangi malaikat rahmat, tetapi juga menjadi sebab azab di akhirat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, azab ini disebabkan karena pembuat gambar atau patung telah menandingi ciptaan Allah, sedangkan tidak ada satupun yang mampu menciptakan nyawa selain Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberi peringatan bahwa menyimpan patung atau gambar bernyawa di rumah akan melemahkan hati dari rasa takut kepada Allah, karena secara tidak langsung ia memelihara simbol yang dimurkainya. Bahkan ia bisa menjadi sarana syirik jika diagungkan, sebagaimana dahulu kaum musyrikin mengagungkan berhala. Imam Al-Qurtubi juga menafsirkan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa salah satu hikmah larangan ini adalah menjaga rumah seorang muslim dari menyerupai rumah-rumah kaum kafir yang dihiasi patung-patung. Ketika rumah seorang mukmin dipenuhi simbol yang dilarang syariat, apalagi yang menjadi sebab malaikat rahmat enggan masuk, maka rumah tersebut berisiko menjadi tempat yang mudah dimasuki syaitan. Seperti kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika malaikat rahmat menjauh, syaitan akan mendekat. Karena itu, menjaga rumah dari patung bernyawa adalah bagian dari menjaga hati dan kehidupan keluarga agar tetap dinaungi rahmat Allah. Dengan membersihkan rumah dari segala hal yang mengundang kemurkaannya, kita berharap rumah kita menjadi tempat yang dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan perlindungan dari malaikat Allah yang mulia. Yang ketiga adalah menyebarkan bau busuk, najis, dan kotoran di sekitar. Salah satu sebab malaikat rahmat enggan memasuki rumah adalah apabila rumah tersebut dipenuhi bau busuk yang bersumber dari najis atau kotoran yang sengaja dibiarkan. Bau busuk bukan hanya mengganggu manusia, tetapi juga menghalangi masuknya rahmat Allah, karena rumah yang kotor, penuh najis, dan tidak terjaga kebersihannya menjadi tempat yang disenangi setan dan makhluk-makhluk najis lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menjaga kebersihan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kalian dan jangan menyerupai kaum Yahudi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi menjelaskan bahwa kebersihan rumah termasuk menjaga dari bau busuk adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Bau busuk yang dibiarkan tanpa ada usaha membersihkannya menunjukkan kelalaian dan dapat menimbulkan dosa, apalagi jika mengganggu tetangga atau orang yang lewat di sekitar rumah. Al-Quran sendiri menegaskan larangan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun dengan hal-hal yang mengganggu, termasuk bau tak sedap. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Surat Al-Ahzab ayat 58. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menafsirkan ayat ini secara umum, mencakup segala bentuk gangguan, baik dengan perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk bau busuk. Bau busuk yang berasal dari najis seperti kotoran manusia atau hewan, sampah yang membusuk, atau limbah rumah tangga yang dibiarkan menumpuk, termasuk hal yang dibenci syariat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa malaikat rahmat tidak menyukai tempat yang dipenuhi najis dan bau tak sedap karena bertentangan dengan kesucian yang menjadi sifat malaikat. Dalam hadis tentang malaikat enggan mendekati orang yang baru makan bawang putih atau bawang merah mentah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut menjauhi masjid
karena malaikat juga terganggu dengan bau tak sedap, sebagaimana manusia terganggu. Hadis riwayat Muslim. Jika malaikat menjauh hanya karena bau bawang, maka bagaimana dengan bau busuk yang berasal dari najis dan kotoran yang membusuk di rumah? Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa kebersihan rumah bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah. Rumah yang bersih akan menjadi tempat yang nyaman untuk ibadah, sedangkan rumah yang kotor dan bau busuk akan mematikan hati, memudarkan semangat beribadah, dan mengundang bala berupa hilangnya rahmat Allah. Bau busuk yang menyebar juga termasuk pelanggaran hak tetangga. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka jika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan bau busuk dari rumahnya mengganggu orang lain, itu adalah bentuk dosa yang menghalangi masuknya malaikat rahmat. Rumah yang dipenuhi bau najis bukan sekedar masalah estetika atau kesehatan, tetapi juga masalah spiritual. Malaikat rahmat tidak akan tinggal di tempat yang kotor dan bau busuk, sedangkan setan sangat menyukai lingkungan tersebut. Karena itu, membersihkan rumah dari najis dan menghilangkan bau busuk adalah bagian dari menjaga kesucian rumah dan menjaga agar rahmat Allah tetap menaunginya. Yang keempat adalah mengisi rumah dengan perkataan dusta dan gibah. Rumah dalam Islam seharusnya menjadi tempat yang penuh ketenangan, zikir, ilmu, dan kasih sayang. Namun banyak rumah yang justru berubah menjadi sumber dosa karena penghuninya menjadikan tempat tersebut sebagai ajang menyebarkan kebohongan, memutarbalikkan fakta, atau menggunjing sesama. Perkataan yang keluar dari lisan akan dicatat oleh malaikat, dan bila rumah dipenuhi kata-kata buruk, maka malaikat rahmat akan menjauh, meninggalkan tempat itu tanpa membawa keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ayat ini menjadi peringatan bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin untuk selalu berkata jujur dan menjauhi kebohongan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa bersama orang-orang yang benar berarti selalu berada dalam kebenaran, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Maka, orang yang memenuhi rumahnya dengan dusta adalah orang yang menentang perintah Allah secara langsung. Tentang gibah, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apakah gibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Gibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia benci." Lalu ditanyakan, "Bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar?" Beliau menjawab, "Jika benar apa yang kamu katakan, berarti engkau telah menggunjingnya. Dan jika tidak benar, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa gibah adalah dosa besar dan bahayanya semakin besar jika dilakukan di dalam rumah karena bisa menjadi kebiasaan keluarga dan diwariskan kepada anak-anak. Bila sebuah rumah menjadi pusat gibah dan dusta, maka rumah tersebut berubah menjadi sarang setan. Malaikat rahmat tidak akan tinggal di tempat yang lisan penghuninya digunakan untuk menyakiti orang lain dengan kata-kata. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menyebutkan bahwa lisan yang kotor adalah penyebab hilangnya keberkahan dalam keluarga dan menjadi sebab datangnya murka Allah. Allah memperingatkan keras dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surat Al-Hujurat ayat 12. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengibaratkan gibah seperti racun yang merusak hati. Ketika gibah menjadi kebiasaan di rumah, rumah itu akan dipenuhi hawa nafsu,
permusuhan, dan kebencian. Malaikat rahmat yang membawa ketenangan tidak akan masuk, sedangkan setan akan merasa betah tinggal di sana. Perkataan dusta dan gibah bukan hanya menutup pintu rahmat, tetapi juga membuka pintu kehancuran keluarga. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu akan meniru kebiasaan orang tuanya, hingga mereka menganggap kebohongan dan gibah sebagai hal biasa. Imam Asy-Syafi'i berkata, kebenaran itu memberi ketenangan, sedangkan kebohongan itu menimbulkan kegelisahan. Rumah yang penuh kebohongan dan gibah akan selalu diliputi kegelisahan dan jauh dari keberkahan. Karena itu, seorang muslim wajib menjadikan rumahnya sebagai tempat yang dipenuhi zikir, bacaan Al-Quran, dan pembicaraan yang bermanfaat, bukan tempat menyebar kebohongan atau membicarakan keburukan orang lain. Sebab, setiap kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Yang kelima adalah menjadikan rumah sebagai tempat maksiat. Rumah adalah amanah dari Allah, tempat kita bernaung, beristirahat, dan mendidik keluarga dalam kebaikan. Dalam pandangan Islam, rumah seharusnya menjadi benteng iman dan tempat yang mengundang rahmat-Nya. Namun, banyak rumah yang justru berubah menjadi pusat maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Ketika rumah diisi dengan perbuatan dosa, malaikat rahmat tidak akan masuk. Bahkan sebaliknya, setan akan menjadikannya markas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, makhluk bernyawa, anjing, atau orang junub. Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun hadis ini menyebutkan perkara tertentu, para ulama menjelaskan bahwa larangan masuknya malaikat juga berlaku bagi rumah yang penuh kemaksiatan, seperti minum khamar, mendengarkan musik yang mengajak pada keburukan, berjudi, berpesta maksiat, menonton hal-hal haram, atau menjadikannya tempat pertemuan dosa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahwa setiap tempat yang menjadi sarang maksiat akan dijauhi malaikat rahmat, karena keberadaannya bertentangan dengan misi malaikat, yakni membawa keberkahan dan kebaikan. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini berlaku juga bagi mereka yang menukar nikmat rumah tangga yang seharusnya menjadi sarana ibadah dengan menjadikannya tempat berbuat dosa. Mereka merubah fungsi rumah dari tempat ibadah menjadi tempat yang menjerumuskan ke dalam murka Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memperingatkan bahwa ketika sebuah rumah dipenuhi maksiat, maka akan hilang keberkahan rizki, ketentraman hati, dan persatuan keluarga. Bahkan doa-doa penghuninya sulit terkabul karena dinding-dinding rumah itu telah terkotori oleh dosa yang dilakukan di dalamnya. Rasulullah SAW juga bersabda, jika suatu kaum melakukan maksiat di antara mereka, padahal mereka mampu mencegahnya, lalu mereka tidak mencegahnya, hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksiat yang dibiarkan di rumah tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga pada seluruh penghuni rumah. Anak-anak akan terbiasa dengan maksiat tersebut, dan hal itu akan menjadi fitnah bagi generasi berikutnya. Rumah yang seperti ini akan gelap dari cahaya iman, sebab malaikat rahmat menjauh dan setan menguasai setiap sudutnya. Imam An-Nawawi menekankan bahwa menjaga rumah dari maksiat adalah kewajiban kepala keluarga. Beliau mengutip firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Menurut penafsiran beliau, memelihara di sini mencakup mengajarkan agama, mencegah kemungkaran, dan memastikan rumah bersih dari dosa. Maka, menjadikan rumah sebagai tempat maksiat bukan hanya mengundang murka Allah di dunia, tetapi juga menyebabkan penghuninya kehilangan syafaat dan perlindungan di akhirat. Rumah yang demikian tidak akan menjadi baitun mutmainnah yang dijanjikan Allah, melainkan menjadi rumah yang menjerumuskan penghuninya ke dalam azabnya. Demikianlah. Rumah adalah amanah dari Allah, tempat kita beristirahat, berlindung,
dan membangun kehidupan. Di dalamnya kita menunaikan salat, membaca Al-Quran, mendidik anak-anak, dan mempererat kasih sayang. Seharusnya rumah menjadi titik awal kebaikan yang memancar keluar, menjadi tempat yang di dalamnya malaikat rahmat turun membawa keberkahan, ketentraman, dan perlindungan dari fitnah dunia. Namun ketika rumah dipenuhi hal-hal yang diharamkan, maka pintu-pintu rahmat itu tertutup dan malaikat rahmat memilih untuk tidak memasukinya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sebab-sebab menjauhnya malaikat rahmat dari sebuah rumah adalah perkara yang bertentangan dengan misi mereka, yaitu membawa kebaikan dan mencegah keburukan. Ketika rumah diisi dengan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, maka yang tersisa di dalamnya hanyalah hawa nafsu, keburukan, dan keberadaan syaitan. Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menegaskan bahwa malaikat rahmat tidak akan tinggal di tempat yang dipenuhi maksiat, sebagaimana mereka tidak memasuki rumah yang terdapat patung bernyawa atau anjing tanpa alasan syar'i. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Surat Al-Anfal ayat 33. Ayat ini menjadi isyarat bahwa keberkahan dan perlindungan Allah akan senantiasa ada selama kita menjaga ketaatan, menghidupkan istighfar, dan menjauhkan rumah dari maksiat. Namun jika rumah menjadi tempat berbuat dosa, istighfar diabaikan, dan kemungkaran merajalela, maka rumah itu terputus dari rahmat dan tidak ada lagi yang menghalangi datangnya musibah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut rumah yang dipenuhi dosa sebagai tempat yang dimurkai, karena di dalamnya manusia lebih memilih kesenangan sementara daripada ridho Allah. Beliau menggambarkan bahwa rumah semacam itu ibarat lampu yang padam, di mana gelapnya bukan hanya di mata, tetapi juga di hati. Tidak ada ketenangan dalam tidur, tidak ada keberkahan dalam rezeki, dan tidak ada kehangatan dalam hubungan keluarga. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, perumpamaan rumah yang disebut di dalamnya nama Allah dengan rumah yang tidak disebut di dalamnya nama Allah adalah seperti perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kehidupan sejati sebuah rumah terletak pada zikrullah dan ketaatan, bukan pada kemewahan atau besarnya bangunan. Rumah yang kosong dari zikrullah namun penuh dengan maksiat sejatinya adalah rumah yang mati sekalipun dindingnya megah. Ketika malaikat rahmat menjauh, maka rumah akan terbuka bagi bala tentara syaitan. Fitnah akan mudah masuk, pertengkaran antar anggota keluarga menjadi hal biasa, keberkahan rezeki berkurang, dan hati terasa sempit. Ini bukan sekadar konsekuensi sosial atau psikologis, tetapi juga hukuman spiritual yang nyata. Maka, memahami penyebab malaikat rahmat menjauhi rumah bukan sekadar pengetahuan, tetapi peringatan agar kita senantiasa menjaga kesucian rumah. Sebab, rumah yang dipenuhi ketaatan akan menjadi taman surga di dunia, sementara rumah yang dipenuhi kemaksiatan akan menyerupai neraka yang membakar penghuninya, bahkan sebelum akhirat tidak. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 tipe manusia yang dibenci Allah di dunia dan di akhirat. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.